Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat malam. Selamat kita berkumpul di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memperkenankan memimpin perjalanan kita hadir di tempat ini, tiba dengan selamat dalam keadaan sehat, segar bugar. Ya, amin. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini saya berikan tema perlombaan iman. Beberapa bulan lalu di saat bulan Agustus kita bersama-sama menyaksikan banyak sekali perlombaan, banyak lucu-lucu ya, yang membuat kita tertawa nggak berhenti-berhenti. Dan perlombaan itu kita melihat yang diandalkan adalah kecepatan dan kekuatan fisik. Nah, malam hari ini kita juga berbicara tentang perlombaan, tetapi perlombaan iman. Di dalam perlombaan ini yang kita butuhkan adalah yang pertama ketekunan, yang kedua kesabaran, dan yang ketiga fokus kepada Tuhan Yesus. Berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang kita perlukan di dalam perlombaan iman ini. Ya, menurut Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3, saya minta tolong ada yang bisa bantu bacakan. Surat Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Nasihat supaya bertekun dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu beritai kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia. Amin. Dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, dari pembacaan Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 ini kita melihat ada langkah-langkah iman yang harus kita lakukan saat kita sedang mengikuti perlombaan iman ini. Nah, menurut Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, langkah-langkah yang harus kita lakukan ini yang pertama kali adalah menanggalkan semua beban dan dosa. Arti menanggalkan semua beban dan dosa ini adalah bertobat. Bertobat, tinggalkan beban, tinggalkan dosa. Mengapa harus melalui pertobatan terlebih dahulu sebagai langkah yang pertama? Pertobatan ini berarti menanggalkan dosa, dan menanggalkan dosa ini berarti kita harus melepaskan semua tata cara hidup kita yang lama. Ya, dengan meninggalkan dosa ini, dosa tidak dapat lagi menarik kita menjauh dari Allah. Karena dosa sesungguhnya akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Ya. Yang kedua, dosa akan menghalangi pemulihan kembali hubungan yang normal dengan Allah, ya, perhubungan yang benar dengan Allah. Dosa akan menghalangi. Dengan demikian, maka pertobatan ini sangat-sangat penting untuk dilakukan. Nah, sehubungan dengan pertobatan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, datang di bawah kaki Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur. Mengakui segala dosa yang kita lakukan, minta ampun. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bersungguh-sungguh menyesali segala perbuatan dosa kita dan bertekad untuk tidak melakukannya. Itu langkah yang pertama, ya. Tanggalkan semua beban dan dosa, karena itu akan menghalangi perlombaan iman kita. Nah, yang kedua, mata yang tertuju kepada Yesus.
Pertanyaannya adalah, mengapa mata harus tertuju pada Yesus Kristus? Yang pertama, satu-satunya yang telah mati, bangkit, dan mengalahkan kuasa maut hanya Yesus Kristus. Jangan sekali-kali meragukan iman di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang kita lakukan dan apa yang harus kita lanjutkan, dosa ini akan membuat kita terhenti apa yang menjadi perlombaan kita, ya. Nah, dengan mata yang tertuju pada Yesus, kita akan mendapatkan kekuatan iman yang menyelamatkan. Kematian Yesus Kristus ini dan kebangkitannya membuat iman kita menjadi kuat. Ada hidup yang kekal, jaminan hidup yang kekal di dalam iman kepada Yesus Kristus. Lalu tindakan kita apa? Meneladani sikap Yesus yang menganggap penderitaan dunia ini sebagai bagian dari proses menuju kepada kemuliaan Allah. Yang pertama. Yang kedua, tindakan kita adalah meneladani sikap Yesus yang tidak membiarkan penghinaan, penderitaan mempengaruhi, mengganggu tujuan ilahinya. Apa itu? Keselamatan manusia dari kutuk dosa, ya. Nah, yang ketiga, langkah yang ketiga, ingatan yang tertuju atau pikiran yang tertuju pada beratnya penderitaan Yesus. Ini ada ayat ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu mengingat betapa beratnya penderitaan Yesus itu? Yang pertama, supaya kita mengerti dan sadar bahwa Yesus rela menanggung segala penghinaan dan penderitaan itu karena ketaatannya kepada Sang Bapa, kepada Allah. Yang kedua, supaya kita mengerti dan sadar bahwa melalui teladannya kita diperlengkapi untuk tidak menjadi lelah, lemah, dan putus asa ketika menghadapi penderitaan dan macam-macam masalah dalam hidup di dunia ini. Lalu apa yang menjadi keputusan kita saat mengingat betapa beratnya penderitaan Yesus itu? Yang pertama, dengan mengingat sikap Yesus Kristus yang tetap teguh dan tabah dalam menghadapi penderitaan, dengan tidak membiarkan penderitaan itu mengganggu atau mempengaruhi tujuan ilahinya, yaitu menyelamatkan manusia. Teladan Yesus ini akan menjadi kekuatan bagi kita, semangat kita tetap membara. Yang kedua, selalu mengingat bahwa setiap penderitaan duniawi ini bersifat sementara, dan bahwa melalui teladan Yesus Kristus kita diberi kekuatan untuk terus maju menuju sukacita kekal yang dijanjikan Allah. Kita sampai pada kesimpulan yang pertama, di dalam perlombaan iman ini penting sekali untuk menanggalkan beban dan dosa, karena ini akan merintangi apa yang kita lakukan dalam perlombaan itu. Yang kedua, tujukan pandangan kita, fokus kita hanya kepada Yesus, karena Dia yang menyempurnakan iman kita. Yang ketiga, tujuan pikiran kita hanya kepada Yesus, karena Dia adalah sumber kekuatan iman kita. Firman Tuhan tidak bisa berpanjang, saya cukup sampai di sini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin.